Ya, halo, kembali lagi ke saya. Mohon maaf untuk video sebelumnya, saya lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya F. Nofriandika Widianto dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 24 dengan NPM 2457051013 kelas Ilkom B. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar dari dunia digital, yaitu gerbang logika atau logic gates. Untuk materinya saya mengambil dari ilmukomputer.com dari Bapak Anjar Safari yang saya download di Google. Saya cari materinya di Google. Saya akan menjelaskan apa itu gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian elektronik yang memiliki satu atau lebih input dan menghasilkan hanya satu output. Output ini bisa berupa sinyal tinggi yang dengan simbol 1 atau rendah dengan simbol 0 atau angka 0. Karena berbasis aljabar boolean, gerbang logika juga disebut rangkaian logika. Terdapat dua jenis utama gerbang logika, gerbang introvert dan non-introvert. Mari kita bahas satu persatu di video ini. Oke. Yang pertama, gerbang logika introvert atau NOT. Memiliki satu input dan satu output. Outputnya selalu berkebalikan dari inputnya. Misalnya jika inputnya 1, maka outputnya 0. Simbolnya adalah tanda komplement atau negasi. Nah, seperti contohnya seperti ini. Jika A sama dengan 1, maka Y negasi atau komplement 1, yaitu 0. Ya, seperti penjelasan tadi, jika inputnya 1, maka nilainya berkebalikan, maka akan output 0. Ataupun sebaliknya, jika A-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1. Oke, yang kedua yaitu gerbang N atau non-introvert. Gerbang N hanya menghasilkan output 1 jika semua inputnya adalah 1. Simbolnya yaitu titik atau tanpa simbol. Misalnya A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka Y sama dengan 1 karena A dan B sama-sama inputnya 1. Jika salah satunya tidak sama atau tidak sama dengan jika outputnya tidak sama-sama dengan 1, maka hasilnya 0. Seperti tabel berikut. Ya, outputnya yang menghasilkan angka 1, cuman jika input A dan B sama-sama berangka 1. Jika salah satunya ada yang kosong, maka outputnya kosong. Oke, selanjutnya gerbang OR. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1. Simbolnya hanya adalah tanda plus atau tanda tambah. Misalnya A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Ini salah ya. Seperti contoh di bawah ini, 1 jika inputnya A1 dan input B 0, maka hasilnya 1. Ini kebalikan dari gerbang N. Kalau N itu dia harus sama input A dan B yaitu 1. Tapi kalau di OR, di salah satu inputnya memiliki nilai 1, maka hasilnya 1. Itu. Kalau dia sama-sama 0, maka outputnya 0. Oke, selanjutnya gerbang NOT N. Gerbang NOT N adalah gabungan antara NOT dan N. Outputnya adalah kebalikan dari N. Jika semua input 1, maka outputnya 0. Seperti itu. Kebalikannya seperti yang N. Yang N itu jika kedua input A dan B itu 1, maka outputnya 1. Tapi di sini ia adalah 0, maka jika kedua input itu tidak sama dengan 1, maka outputnya pasti 1. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke gerbang NOR atau NOT OR.
Gerbang not OR adalah gabungan antara not dan OR, hanya akan menghasilkan satu jika semua input 0. Berarti ini kebalikannya dengan OR ini. OR itu dia kalau output inputnya keduanya adalah 0 maka outputnya 0, tapi kalau di sini di not OR dia akan menghasilkan 1 jika kedua input ini bernilai 0. Namun jika kedua input ini tidak bernilai 0 maka dia akan menghasilkan 0. Jika salah satunya berangka 1 maka 0, jika keduanya 1 dan tetap 0, seperti itu. Lalu gerbang exclusive OR. Gerbang exclusive OR disebut juga gerbang XOR atau exclusive OR menghasilkan 1 hanya jika jumlah input satunya ganjil. Jika A tidak sama dengan B maka Y sama dengan 1. Contohnya seperti ini. Maksudnya itu jika kedua input itu tidak menginput nilai sama maka ia akan mengoutput 1. Nah seperti ini. Jika input A dan B itu sama 0 dan 0 maka outputnya 0, dan jika input A dan B itu 1 maka keluarnya juga outputnya 0, seperti itu. Lalu untuk gerbang XNOR atau kebalikannya dari XNOR, exclusive OR, ini not exclusive OR, ya susah penyebutannya emang. Gerbang XNOR adalah kebalikan dari exclusive OR, hanya hasilnya adalah 1 jika kedua input sama, baik 0 dan 0 atau 1 dan 0. Kebalikannya seperti ini. Kalau gampang cara mengingatnya yaitu jika gerbang exclusive OR yang tidak sama atau tidak kembar inputnya dia akan bernilai 1, tapi jika untuk XNOR yang kembar yang inputnya sama akan bernilai 1, seperti itu. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu gerbang logika adalah fondasi utama dalam teknologi digital. Dengan memahami cara kerja dengan gerbang-gerbang ini, kita bisa merancang sistem digital dari yang sederhana hingga kompleks. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.